MSI Claw, percobaan MSI memasuki dunia handheld ya. Memang agak telat untuk nge-reviewnya sekarang karena nanti akan gue jelaskan kenapa bisa kita telat ya. Dan MSI Claw ini tuh ngebawa Intel sebagai backingannya ya. Ini keputusan yang tepat atau justru malah kurang gitu. Nah, kita akan bahas. Jadi, untuk unit MSI Claw ini kita dikirimin sama MSI untuk di-review. Dan kalau ngomongin handheld MSI Claw ini kemarin sih cukup rame ya sebelum launching itu ya. Karena kan emang bentuknya gitu kan sangat handheld sekali gitu kan. Terus dia pakai Intel, makin rame lagi ya. Dan sekilas harus gue akuin, siluet dari Claw ini emang mirip dengan handheld yang sudah beredar di pasaran lah. Walaupun ada beberapa detail kecil dan beberapa here and there ya, detail-detail yang mesti lu pegang lu baru sadar ternyata beda gitu. Dari spesifikasinya sendiri kita tuh dikasih yang pertama tuh ada prosesornya yaitu Intel Core Ultra 7155H dan juga RAM LPDDR5 16GB dengan speed 6400 MHz, SSD-nya 512 GB dengan speed Gen 4 dan juga layarnya 7 inci IPS 1080 120 Hz. Baterainya sendiri di sini menggunakan 53 Wh dan menjadi salah satu yang paling gede di jajaran handheld PC ya. Untuk dari segi desain sendiri sebenarnya gue no complain karena memang gue suka dengan bentuknya ya dan juga cocok dengan kontur tangan gue yang memang Asia sekali gitu. Dan emang didesain untuk tangan-tangan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, middle, emang Asian average aja untuk tangannya. Dan dari segi portnya di sini di bagian atas ya, itu lo langsung disebut dengan power button. Di sebelahnya ada micro SD card ya. Di sebelahnya ada USB Thunderbolt 4 of course karena ini Intel. Dan di sini ada USB volume, di sini ada jack 3,5 mm dan di bawah kosong. Ya, ini bagian yang paling gue sebel karena portnya itu cuma satu. Kenapa gitu? Kenapa harus pelit dengan port? Karena buat gua yang suka ngotak-ngatik dan mainin handheld ini tuh jadinya kesusahan gitu karena memang cuma ada satu port, ujung-ujung gue harus nyolok dongle lagi ya kan, dan itu sangat-sangat jengky dan ribetin. Walaupun positif side-nya dengan USB Thunderbolt 4 ini lu tuh bisa nyolok eGPU alias external GPU yang sebenarnya kita tahu enclosure-nya cukup mahal ya, dan dari si marketnya juga nggak banyak juga yang pakai external GPU karena memang harganya tadi ya. Gue jujur prefer USB Type-C biasa aja, nggak usah pakai Thunderbolt 4, tapi gue dikasih dua atau di sini ada satu Thunderbolt 4 dan satunya lagi USB Type-C biasa aja. Yang penting gue bisa nyolok mouse, keyboard, atau mungkin gue bisa nge-charge sambil gue nyolok SSD eksternal. Ya, semuanya bisa gue lakukan gitu. Dengan ada ekstra satu port lagi, either di atas ataupun di bawah gitu ya. Untuk dari segi analog dan pertombolan itu gue nggak ada komplain sebenarnya ya. Karena pertama dari trigger dan juga analognya dia udah pakai Hall effect. Yang dimana menurut gue ya ini sebuah investasi dimana Hall effect itu secara teori itu nggak bisa drifting. Memang ada chance untuk drifting karena emang dia base teknologinya menggunakan magnet. Dan kalau magnetnya kotor, magnet itu tetap aktif walaupun area sekitar kotor. Walaupun dia ada chance untuk drifting ya. Tapi kecil banget. Berbeda dengan analog pada umumnya yang menggunakan potentiometer, singkat gua namanya. Itu tuh dia pakai kayak graphite dan lama-lama tuh bisa menipis dan juga kalau kotor jadinya nggak konduktif lagi gitu. Dan itu yang bikin kenapa Hall effect cukup penting. Dari tombolnya segala macam semua udah enak banget, feels-nya udah clicky banget. Tactile lah, udah sesuai dengan ekspektasi lu semua mengenai pertombolan ini. Untuk shortcut-nya juga udah, tempatnya juga udah enak gitu ya. Makro button belakangnya juga penempatannya enak, nggak gede ya, mantep nih, kecil. Karena saking kepencet sama gue. Nah, komplain gue cuma ada satu, yaitu ada di L1 dan R1-nya. Ya, atau mungkin lu sebut left button, right button, dimana dua tombol ini itu aneh tempat mencetnya. Karena kalau gue demonstrasikan ya, biasanya kalau gue main tuh begini nih, grip gue nih, persis begini, ya, begini. Terus kalau gue mau mencet L1 ataupun R1, gue tuh harus mencetnya begini nih. Sedangkan di handheld ini, mencet di sini tuh kurang enak gitu, kayak ketahan gitu, kayak nggak bablas gitu. Gimana ya? Kayak ada hambatan lah ya. Kecuali lu mencetnya agak keluar di sebelah sini nih, baru enak. Nah, itu tuh mungkin ada mechanical flow di bagian tombolnya di mana gue ngerasa di sini tuh ada kayak penahannya gitu. Mungkin di sini tuh ada kayak engselnya kali ya, makanya bisa ketahan gitu. Karena gue belum bongkar juga nih barang. Dan untuk lanjut kita ke bagian layarnya, sebenarnya gue nggak banyak keluhan karena dia udah nyediain 120 Hz juga. Gue pribadi dengan penggunaan gue dan game-game gue jarang banget untuk nyalain 120 Hz ya di keseharian gue, kecuali untuk review ini. Karena mau nggak mau gue tetap nyalain 120 Hz ya.
Karena kalau gue prefer main di 60 Hz tentunya untuk ngehemat baterai. Dan gue juga bukan tipe orang yang main game AAA di handheld, karena buat gue game AAA masih butuh power yang gede banget ya untuk handheld ini jalanin, jadi kayak baterai itu cepat habis. Contoh aja biar ada gambaran ya, gue ngapain. Gue tuh biasa kalau ngetes barang ini, gue tuh prefer jalanin handheld ini tuh di super battery saver. Hertz layarnya gue turunin ke 60 dan juga brightness-nya paling rendah, karena biasa gue main di kamar dan kamar gue juga gelap gitu. Dan karena semuanya udah gue turunin, baterainya jadi panjang dan gue bisa main game-game kecil gitu. Game-game macam Hades, Dave the Diver, tuh gue bisa mainin di handheld ini tanpa harus menggunakan power yang besar, dan gue bisa mencapai battery life yang tinggi banget dengan settingan gue tadi. Dan karena dengan super battery saver ini gue bisa jalanin game-game yang istilahnya game kecil tadi, itu menjadi sebuah poin yang menurut gue sangat menarik dari MSI Klo, karena memang gue effortless, nggak kayak gue pakai handheld lain di mana gue harus nyeting TGP-nya segala macem untuk dapetin battery life yang lebih panjang. Kenapa gue bilang effortless di sini? Karena ya bawaannya juga udah 53 Wh. Jadi gue nggak terlalu concern juga dengan performa baterainya kalau dengan settingan yang udah rendah banget tadi itu. Nah, lanjut kita ke bagian performa. Tentu ini akan menjadi bagian yang paling banyak lo penasaran. Dan bagi kalian yang baru sampai ke bagian ini karena nge-skip, selamat datang. Ini bagian performa dari Intel Core Ultra 7155H yang menggunakan integrated GPU, yaitu Intel Arc. Ya, ini salah satu yang pertama di mobile chipsetnya Intel. Menjadi hal yang kurang baik, karena ini totally new platform sebenarnya. Arc sendiri itu di desktop sebenarnya tuh udah cukup lama, tapi ya dia juga masih ngejar ketertinggalan dari segi driver gitu. Belum lagi kita ngomongin dari segi mobile processor yang lebih baru lagi. Mungkin bisa gue bilang sesuatu yang gue rasakan ketika gue menggunakan Arc desktop dulu di awal-awal, walaupun nggak separah di Arc yang versi desktop dulu ya. Ini tuh jauh lebih polish di day one-nya. Tapi tentu masalahnya tetap ada. Karena kemarin pas unit ini baru datang, BIOS-nya tuh masih versi 1.06 kalau gua nggak salah. Ya 1.06. Dan masih banyak masalah lah di BIOS itu. Dan juga untuk si drivernya gua lupa. Kayaknya 52214 sekian. Gua akan tulis di sini karena gua ada fotonya. Gua lupa itu versi driver yang tepat yang mana. Tapi itu juga masih ada masalah karena beberapa game yang biasa gua mainin itu nggak bisa run. Dan pengetesan untuk CPU juga ada beberapa masalah. Contohnya kayak Indigo Bench yang biasa gue pakai, V-Ray yang biasa kita pakai juga untuk ngetes CPU itu totally nggak jalan. Makanya untuk penyeimbang dan tetap terbenchmark dengan baik gitu ya, jadi gue ganti dengan angka Geekbench aja yang memang sampai sekarang masih bisa berjalan. Karena kedua aplikasi tadi yang gue sebutkan sampai sekarang masih belum jalan dengan baik. Dari raw number-nya sendiri harus gue akui Intel Ultra 7 ini ganas banget. Kenceng banget dengan ukuran dan power yang terbatas. Ini bisa dibilang salah satu yang paling kenceng. Bahkan kalau dipasangin sama dedicated GPU, prosesor ini masih sangat capable untuk keep up. Karena kita lihat trennya sekarang laptop gaming yang tipis, banyak yang mempasangkan dedicated GPU dengan prosesor Ultra ini. Karena memang dia seirit baterai itu dan punya performa sekencang itu. Untuk benchmark gamenya sendiri, gue tes di beberapa game. Pertama dari Cyberpunk, kita lihat di sini ada keanehan dari angkanya. Karena di sini kalau kita lihat performa on baterainya itu sedikit lebih kencang daripada nyolok ke charger. Ini salah satu masalah yang gue temukan. Gue nggak tahu ini behavior yang seharusnya atau tidak, karena di handheld lain ketika gue tes, hal ini tidak terjadi. Perbedaannya juga cukup ketara karena bisa sampai 10% ya. Ini cukup menarik karena ketika gue temukan gue agak bingung dan bahkan gue harus ngotak-ngatik power managementnya, bahkan gue reset Windows-nya, gue coba update lagi satu persatu. Dan ya memang benar nih angkanya. Gue udah make sure beberapa kali, gue benchmark beberapa kali juga angkanya persistence gitu. Lanjut ke Forza Horizon 5, di Forza pun hal serupa terjadi kembali dan lebih uniknya lagi antara resolusi 1080 dan 720p itu nggak terlalu punishing performanya. Pas gue ngebench pun gue cukup bingung dan gue harus ngulang benchmarknya lagi untuk make sure angka yang gue rilis ini beneran, dan ternyata benar di 1080 dan 720 untuk khusus game Forza ini performance hitnya nggak sebesar itu. Nggak seperti pada umumnya ya, mungkin bisa dibilang behavior pada umumnya gitu, pada handheld lainnya. Dari sini kita tahu kalau masih banyak potensi yang masih belum terutilize, walaupun monitoring gua melihat kalau usage GPU ini udah 99%. Tapi kayaknya sih kalau drivernya sudah optimal banget, gue yakin masih bisa di-push lagi sih ini performanya. Karena sangat tidak mungkin untuk 1080 dan 720p itu punya performance hits yang sangat tipis banget. Dan untuk sedangkan performa on battery dan juga performa plug-in itu juga bedanya nggak jauh.
Dan menurut gue itu sesuatu yang bisa diimprove ke depannya sih. Dan tentu gue juga ada ngetes beberapa game lainnya seperti Shadow of the Tomb Raider. Seperti biasanya ya, ini gue tampilin di sini ya punya angka yang ya mirip-mirip dengan 2 game sebelumnya. Selanjutnya juga ada Horizon Zero Dawn yang tidak ada bedanya juga. Karena memang gue rasa ini setelah gue cobain gitu ya, itu memang hampir di semua game baru punya performa yang ya memang gue nggak tahu sih ini aneh atau tidak ya. Apakah ini behavior yang seharusnya atau tidak. Tapi memang dari data yang gue punya, dari sekian banyak handheld, memang ini performa yang tidak biasa. Untuk baterainya sendiri, itu gue tes, itu bisa 2 jaman lah. Kalau gue main game dengan settingan performance dan gue main game AAA 60 Hz. Dan kalau gue buat main game kecil, macam tadi gue sebutin Dave the Diver gitu ya, gue bisa di mode super battery safe. Gue turunin semuanya, dan dia tuh bisa bertahan sampai 3-4 jam. Dan majority of the time itu dia bisa tembus sampai 4 jam. Itu pun dengan brightness sekitar 50-60%. Memang gue si kopat itu ya gue ya, dengan kamar gelap, layar gue terang gitu ya. Kalau buat nonton sendiri, gue tes biasa ya, gue setel video YouTube dengan brightness 50% dan volume speakernya di 60%, dan gue tinggal itu mepet-mepet ke 7 jam. Itu pun dengan performanya itu gue turunin ke super battery safe juga. Dan faktor terakhir yang harus gue ulas dari sebuah handheld tentunya adalah software pendampingnya atau companion software-nya. Kalau di sini itu namanya MSI Center M, M-nya mungkin mobile ya, stand for mobile gitu. Sebenarnya sih nggak ada keluhan untuk si MSI Center-nya ini. Surprisingly semuanya itu functional ya. Walaupun dari segi desain, UI, UX semuanya, gue belum menemukan coherence dari semuanya. Tapi ini fungsional. Karena nggak banyak gimmick yang aneh-aneh yang ditempel ke situ atau sekedar ada dulu deh gitu. Nggak ada. Ini bener-bener straight to the point banget ini software-nya. Dan salah satu fitur favorit gue, dan gue harapkan ada di semua software, karena gue belum update semua handheld software ini ya. Dia ada fitur di mana lu tuh bisa milih ketika handheld lu nyala, yang pertama muncul itu MSI Center-nya atau tidak. Untuk gue pribadi, gue suka pakai Steam Big Picture, di mana gue jadi berasa pakai Steam Deck. Jadinya gue nyalakan, tapi MSI Center tetap nyala. Tapi nggak menjadi hal pertama yang muncul di layar. Dan menurut gue itu salah satu fitur yang paling kepake banget sama gue. Dan menurut gue untuk para kompetitor handheld lainnya bisa ditiru dari MSI ini. Nih harus gue cantumkan nih, MSI Center nih mantep nih, MSI Center M ini. Karena itu kecil tapi memang hit different aja. Ketika lu nyala langsung masuk Steam Big Picture, itu bener-bener berasa seamless banget gitu. Dan untuk kesimpulannya menurut gue sih nice try untuk Intel dan juga MSI yang pertama kalinya untuk mereka masuk ke dunia handheld dan bisa membawa produk ini ya, walaupun di awal-awal perilisannya agak kurang mulus perjalanannya ya. Karena dari segi desain bisa gue bilang ini cukup bermain aman ya, tapi justru dari segi jeroannya mereka memilih sesuatu yang tidak bermain aman gitu. Menarik buat gue. Karena langsung pakai platform baru gitu, Intel Arc. Cukup berani ya, walaupun bagus pakai platform baru di mana menambah persaingan dalam market handheld ini. Dan kalau untuk early adopter atau kalian yang tertarik beli ya, gue saranin tuh untuk lo rajin update driver Intel Arc-nya, karena Intel divisi Arc tuh salah satu divisi paling pekerja keras yang pernah gue temukan. Karena setiap minggu selalu ada update untuk drivernya. Seminor apapun ya, mereka selalu ngupdate dan selalu ngasih tahu patch note-nya apa aja yang diperbaiki. Ini gue sih cukup salut ya, mereka bisa kayak keeping up tiap minggu untuk bener-bener catching up dengan driver yang sudah ada dari para kompetitornya. Dan untuk harganya yang start di 9.999.000 dengan varian Ultra 5 dan 12 jutaan untuk varian Ultra 7, bisa dibilang saat ini barang ini nggak buat semua orang. Dengan berat hati gue mengatakan itu. Mungkin kalau lu cari yang baterainya awet dan memang penasaran dengan platform baru ini, si Intel Arc ini, itu bisa jadi alasan lah untuk lu beli. Karena warna hitam ini juga bisa jadi alasan. Karena banyak orang yang beli ini, yang gue kenal, dia beli ini tuh cuma karena warna hitam. Menarik memang. Karena kan kita tahu juga ya, banyak yang form faktornya dan juga siluet desainnya begini tuh banyak kan tuh warna putih, dan nggak semua orang tuh jago untuk memakai barang warna putih ya. Termasuk gue, jadi hitam ini nice, sangat membantu gitu. Untuk masalah software, mayoritas sih sebenarnya udah dibenerin sama MSI dan juga Intel. Jadi memang untuk orang awam yang bener-bener beli, install Steam, install game, mereka nggak akan merasakan yang gue rasakan sebagai reviewer tentunya. Karena kan gue juga harus nyoba banyak hal gitu ya. Kalau gue bener-bener cuma beli dan gue nyalain game segala macem, gue nggak menemukan apapun lah. Karena kan gue juga nggak merhatiin angkanya ketika gue nyolok dan juga on battery gitu ya. It just work kalau ketika gue beli out of the box. Tapi kalau menurut gue pribadi, kan untuk orang yang nonton ini tentunya butuh pertimbangan mau beli atau tidak. Kalau memang lu bukan orang yang sabar ini ya,
kalau lu bukan orang yang sabar dan telaten untuk ngurusin si handheld ini, menurut gue sih lu tunggu dulu aja sampai platform baru ini stabil, ya. Dan setelah gue confirm juga nih ke pihak MSI, mereka tuh ngasih tahu ke gue kalau beberapa toko juga udah ngasih service di mana mereka akan updatein semua hal yang harus diupdate, termasuk BIOS, karena gue tahu BIOS tuh cukup intimidatif untuk orang awam, walaupun sekarang tuh banyak banget software dari vendor-vendor ini yang mempermudah. Contohnya MSI itu salah satunya tuh kalau di-update tuh langsung update sendiri, nggak perlu lu masukin apa-apa. Dan juga updatein semua driver-drivernya. Menurut gue ini salah satu service yang nice to have, karena mereka juga new platform. Menurut gue MSI mengerti hal ini, makanya mereka menyediakan ini. Dan satu-satunya alasan dari si produk ini tidak terlalu menggairahkan ya bagian software ya. Karena ini juga salah satu alasan dimana kita telat untuk ngeluarin review. Sebenarnya gue bisa sangat-sangat on time untuk ngeluarin review dari si MSI Claw ini. Tapi sayangnya memang softwarenya menurut gue harus ditunggu sebentar untuk drivernya untuk stabil dulu. At least bisa running benchmark dan angka yang make sense buat gue. Dan angka yang menggambarkan penggunaan sehari-hari lah. Karena kan beberapa, kalau dia nggak konsisten juga gue nggak bisa review juga. Masa iya kalau gue nge-review game B lebih lemot daripada game A yang dimana game A tuh lebih berat gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat gue cukup telat untuk ngeluarin reviewnya. Karena kita paham mayoritas penonton kita juga gamer dan nggak semuanya tech enthusiast. Jadi salah satu pertimbangannya itu ya tadi gue bilang. Dan kalau buat main doang sih, tadi gue udah sebutkan, ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Ya, lu bakal nemuin beberapa hiccup di bagian gameplaynya tapi tolerable. Bener-bener minor lah buat gue untuk sekarang lah. Memang majority ada di kayak ya, udah lu dapat berapa FPS, perbedaan FPS makin plak-out ya, gitu-gitulah. So, segitu aja dari gua mengenai review MSI Claw ini. Kalau ada yang kurang jelas atau kalian penasaran dan pengen tahu lebih dalam, lu bisa komen di kolom komentar. Nanti gua akan bantu jawabin untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan kalau kalian tertarik dengan si MSI Claw ini, ya lu carilah di mana lah, e-commerce. Barangnya juga udah ready kok sekarang. Udah 2 varian, Ultra 5, Ultra 7 ya. Dan gue pribadi akan ambil Ultra 5 karena gue biasanya main game kecil, gue nggak main game-game triple ya, jadi gue nggak butuh Ultra 7. So, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @blazymonday. Segitu aja dari gue. See you guys.